Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Hidayatullah dengan NIM 2405356022282 dari Offering TIB dan teman saya. Saya Lintang Ramadhan Setiawan dengan NIM 240535615 dari Offering TIB. Nah, jadi kita akan mengerjakan tugas data science yang dimana kita menggunakan AI yang seolah-olah bertindak sebagai dosen, lalu kita lalu AI itu harus mengajukan pertanyaan ke kita, dan kita punya 3 keyword. Yang pertama data science, kedua data mining, dan juga yang ketiga data preparation. Bisa dilanjut. Nah, bagi siapa yang mau jawab duluan ini? Aku Ikut dulu aja sih. atau Oke. oke lah. Jadi kita dikasih beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, dalam sebuah proyek analisis data untuk memprediksi customer churn pada perusahaan layanan digital, tersedia data mentah yang berisi data transaksi, data demografi, pelanggan, dan log aktivitas aplikasi. Oke, bentar kita diskusi ya. Ya. Nah, jadi pertanyaan yang diberikan itu, dalam sebuah proyek analisis data untuk memprediksi customer churn pada perusahaan layanan digital, tersedia data mentah yang berisi data transaksi, data demografi pelanggan, dan juga log aktivitas aplikasi. Pertanyaan pertama, jelaskan peran data science secara end-to-end dalam proyek tersebut, dan juga apa saja tahapan utama yang dilakukan oleh seorang data scientist, dan bagaimana tujuan bisnis mempengaruhi setiap tahapan. Oke, gimana ya? Sebentar, kita berpikir dulu. Nah, Disuruh menjelaskan peran data science secara secara end-to-end. end-to-end. Kalau eh, tujuannya bisnis itu, misalkan bisnis pengen tahu pelanggan mana yang berpotensi churn supaya bisa ditahan lebih awal. Nah, ini tuh langsung ngaruh ke cara kita kerja. Dari sini data scientist itu harus nentuin dulu churn itu didefinisiin sebagai apa. Nah, kemudian pelanggan yang berhenti berlangganan atau yang biasanya nggak aktif selama 30 hari, atau bisa jadi yang uninstall aplikasi, itu definisi itu penting karena bakal jadi dasar semua tahap selanjutnya. Kemudian eh, ke tahap pengumpulan dan pemahaman data. Di kasus ini tuh datanya ada transaksi dan juga demografi kan, sama log aktivitas. Di sini data scientist itu nggak cuma ngumpulin tapi juga berusaha buat ngerti konteks datanya. Misalnya transaksi itu dihitung per hari atau per bulan, dan juga log aktivitas itu ngukur apa. Kemudian untuk ya, ya. Oke. Di sini chat GPT memberikan kami pertanyaan, yaitu ini ada layanan digital perusahaan itu. Nah, ini mereka melaksanakan proyek analisis data untuk memprediksi customer churn. Nah, itu mereka memberikan data mentah yang berisi data transaksi, data demografi pelanggan, dan log aktivitas aplikasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari keyword yang kami masukkan. Nah, dimulai dari data science. Nah, di sini pertanyaannya itu, jelaskan peran data science secara end-to-end dalam proyek tersebut. Nah,
secara end to end. Hmm, berarti dari awal sampai akhir proyek. Apa saja tahapan utamanya yang dilakukan oleh seorang data scientist? Oh, menurut saya tahapannya itu dimulai dari mendefinisikannya terlebih dahulu, seperti eh, ditempatkan definisikannya, misal tidak login gitu lebih dari 30 hari. Setelah itu persiapan preparation itu menggabungkan data transaksi, demografi, dan log aktivitasnya gitu. Uh, Seperti membuat fitur login, frekuensi, dan last activity itu. Terus terus modeling ya. Modeling itu memilih algoritmanya. Contoh random forest ya. Ya. Untuk klasifikasi kon. Setelah itu deploy, mengintegrasikan model ke sistem untuk prediksi real time. Setelah itu tahapan terakhirnya itu ada X and monitor, yaitu seperti mengirim notifikasi atau promo ke pengguna, berisiko, Pak, memantau akurasi model dan retrain berkala gitu, seperti itu. Terus pertanyaannya lagi ada, bagaimana tujuan bisnis memengaruhi setiap tahapan? Oh, uh, mempengaruhi tahapan ya. Yang tadi yang pertama itu define itu tujuannya itu seperti misal menurunkan kon 10% gitu ya. Menentukan definisi kon dan metrik sukses gitu tujuannya. Terus untuk prepare mungkin bisa fokus pada fitur yang relevan dengan tujuan. Contohnya itu seperti data engagement jika akan disebabkan kurang interaktif. Terus yang model tadi itu memilih matriks evaluasi yang selaras. Nah, contohnya itu mengoptimalkan recall jika fokus pada jangan sampai kelewat pelanggan beresiko. Seperti itu. Untuk deploy itu sistem dirancang untuk memberi output yang dapat ditindaklanjuti oleh tim sesuai tujuan bisnis. Nah, untuk X dan monitor itu intervensi ya, promo atau notifikasi gitu disesuaikan dengan strategi retensi perusahaan. Itu menurut saya dari segi tujuan bisnisnya. Kalau dari Mas Lana ada kayak masukan lagi nggak? Kalau kalau mungkin menurutku peran data science secara end to end dalam proyek tersebut
Itu sama sih kalau menurutku itu tujuan awal sampai akhir. Nah, untuk yang tahapan utama yang dilakukan seorang data scientist. Jadi, seorang data scientist itu bisa mengumpulkan dan memahami data yang tersedia, seperti data yang sudah diberikan yang ada di atas tadi, yang berisi data transaksi, data demografi pelanggan, dan juga log aktivitas aplikasi. Nah, kemudian data tersebut itu dibersihkan dan diproses biar apa ya? Supaya bisa dianalisis. Nah, kemudian dari data tersebut itu seorang data scientist bisa membuat fitur-fitur yang berguna untuk mempresentasikan perilaku pelanggan. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi sama Mas Lintang kan, seperti frekuensi transaksi, terus dan juga aktivitas login, apakah login, apakah pelanggan tidak login lebih dari 30 hari, seperti itu. Nah, untuk Ya. eh, tujuan bisnis mempengaruhi setiap tahapan. Kalau itu tujuan bisnis menentukan definisi churn dan target yang ingin dicapai. Jadi karena apa ya, tahapan ini tuh kan penting. Jadi itu pasti tujuan bisnis itu buat menentukan churn atau menentukan pelanggan yang tidak aktif atau bagaimana, itu kan sangat mempengaruhi setiap tahapan yang harus dilakukan. Jadi supaya nanti bisa mengetahui fitur-fitur apa yang diperlukan atau eh, ya intinya fitur-fitur apa yang diperlukan dan dibutuhkan supaya bisa menentukan tujuan bisnis tersebut. Jadi untuk selanjutnya kita menjawab soal yang nomor 2 yaitu data mining. Nah, pertanyaannya yaitu dari sudut pandang data mining, metode atau teknik apa yang dapat digunakan untuk menemukan pola perilaku pelanggan yang berpotensi churn dan juga jelaskan alasan pemilihannya. Jadi kita untuk menemukan pola perilaku pelanggan yang berpotensi churn itu kayaknya bisa menggunakan clustering. Jadi clustering itu digunakan untuk kita mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pelanggan tersebut. Terus kita juga bisa menggunakan classification yang dimana untuk membedakan pelanggan yang churn dan juga tidak. Mungkin selanjutnya itu juga kita bisa menggunakan association rule yang dimana itu untuk menemukan pola kebiasaan yang dilakukan oleh pelanggan. Mungkin selanjutnya bisa dijawab juga sama Mas Lintang atau ada jawaban lain. Eh, dariku sih jawabannya itu sama, cuman aku ada tambahan lagi, itu bisa memakai metode anomaly detection gitu, deteksi anomali. Itu alasannya itu meng, itu tuh mengidentifikasi gitu penyimpanan tiba-tiba dalam pola aktivitas gitu. Seperti misalnya itu kan kayak turun drastis frekuensi login itu sebagai sinyal awal kan gitu. Dariku nambah satu itu ya. Oke, berarti mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu data preparation. Ini mau dijawab siapa ya duluan ini mau yang mau jawab? Bebas. Kenapa? Pertanyaan nomor 3 yang mau Siap. jawab duluan siapa? Minimal 3 langkah penting dalam. Hmm. Terus mau siapa Satu, dulu nih? sebutkan dari soal nomor 3 itu sebutkan dan jelaskan minimal 3 langkah penting dalam tahap data preparation yang harus dilakukan sebelum data digunakan untuk proses data mining atau pemodelan.
Satu resiko yang terjadi jika langkah-langkah tersebut diabaikan. Kalau menurutku sih langkah-langkahnya itu kayaknya data cleaning buat mengatasi data kosong, data yang duplikat ataupun data yang error. Kemudian ada data integration yaitu untuk menggabungkan data transaksi, demografi tadi dan juga log aktivitas. Dan juga untuk yang ketiga data transformation, jadi untuk membuat fitur yang relevan. Mungkin Mas Lintang bisa menambahkan lagi. Pause kan dulu bang. Nah, gimana? Dari saya itu tadi kan ada data cleaning ya. Iya, Re- benar-benar. Ada data cleaning. kan itu disuruh jelasin resikonya itu. Saya izin nambahin dulu apa kayak untuk resiko data cleaning itu tadi model dapat menjadi bias sih gitu ya atau tidak akurat karena data yang rusak atau tidak lengkap. Menghasilkan prediksi yang menyesatkan gitu ya. Terus ada lagi tadi untuk data integration ya. Untuk resikonya itu data data terisolasi sama analisis bias. Seperti buat data terisolasinya itu kan informasi penting tersebar gitu dan tidak terhubung sehingga pola lengkap perilaku pelanggan itu tidak terlihat jelas gitu. Untuk analisis bias kan itu keputusan yang dibuat hanya berdasarkan sebagian data gitu. Terus tadi ada lagi kan yang ketiga itu data transformation. Nah, buat resikonya itu model mungkin memberikan bobot yang tidak adil pada fitur yang dengan skala besar gitu. Sehingga performanya itu menurun, terutama pada algoritma yang sensitif kan ya, terhadap skala gitu. Uh, Terus saya ada tambahan lagi sih, uh, yaitu fitur selection gitu, engineering gitu kan. Itu me memilih fitur yang paling relevan ya. Misalnya dengan teknik correlation analysis gitu dan membuat fitur baru yang informatif. Berarti itu masuk ini ya, masuk langkah-langkah dalam tahap preparation. Ya, Oke. itu dariku ada langkah itu juga sih sebenarnya. Cuman di sini kan mintanya 3 jadi ya udah itu Ya, aja. nggak apa-apa. Kan Kalau dariku yang tadi itu apa? Resikonya itu juga apa modelnya itu dapat terkena noise dari fitur tidak relevan gitu. Menyebabkan overfitting atau waktu komputasi lebih panjang tanpa peningkatan akurasi. Dariku sih itu aja. berarti kita selanjutnya kita jawab dulu ke GPT-nya supaya kita tahu jawaban kita tadi eh, Ya, benar atau enggak gitu kan. Akurat atau enggak. Nah, eh, sekarang ini jawaban kita tadi yang dari nomor 1 sampai 3 kita ambil apa ya? Kita ketik di sini supaya kita tahu jawaban kita itu benar atau enggak gitu. Boleh boleh dikirim aja itu.
Oke. Oke. Eh, di sini kata ChatGPT itu sendiri jawabannya sangat baik ya katanya. Runtut dan menunjukkan pemahaman Iya, kayaknya semua GPT gitu konseptual deh. yang matang. Ya, hafal apa? Oh, boleh di-scroll Hanya aja menghafal definisi ya. yang bawahnya. Ya, penilaian berbagian. Nah, itu ada Oke. catatan buat peningkatan. Hmm. Benar, benar, benar. Nah, ini tapi ada catatan kecil untuk peningkatannya ini. Di yang data science tadi, Anda bisa menambahkan sedikit tentang iterasi dan evaluasi berkelanjutan. Oh, misalnya retraining model saat pola kon berubah, tapi ini opsional. Oh, apa itu? Oke. Retraining model. Ya, Oh, berarti intinya seperti melatih ulang pembiasaan gitu. diri aja sih. Ya, pembiasaan diri. Konsep. Nah, untuk nomor 2, data mining, sarannya itu akan lebih kuat jika Anda menambahkan contoh singkat hasilnya. Oh, Oke. seperti minta contoh gitu ya. Oke. Clustering segmen pelanggan pasif dan frekuensi langganan. Oh, berarti Ya, dikasih contoh dari setiap metode yang digunakan. Contoh kayak ini singkat di sini. ngapain gitu kan ya. Oke, lanjut. Oke. Berarti Ya. Untuk nomor 3, data preparation. Anda bisa menyebutkan contoh tambahan seperti handling outlier, encoding data kategorikal. Oh, gimana? oke. Untuk kesimpulan akhir, Berarti ini udah selesai. oke, ya, Bisa oke. ditutup aja. Terima kasih. Ya, tutup aja. Tutup aja. Silakan ditutup. Oke, oke. Eh, i- itu 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 dulu untuk apa tugas introduction science data mata kuliah sains data kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.